Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang membahas tentang penggunaan kalimat efektif. Sebelum masuk ke topik pembahasan, izinkan saya memperkenalkan para anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Naufal Hakim, dengan NPM 030. Yang kedua, Muhammad Agung Widjan Jalal, dengan NPM 062. Yang ketiga, Talita Atta Salsabila, dengan NPM 090. Dan yang terakhir ada Helen Oktariana, dengan NPM 112. Pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan penutur atau penulisnya secara tepat, sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat. Kalimat efektif memiliki unsur-unsur. Unsur yang pertama yaitu subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, sesuatu hal, atau suatu yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Yang kedua ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dikatakan oleh pembicara tentang subjek. Yang ketiga ada objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Lalu ada pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Dan yang terakhir ada keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri yang pertama yaitu minimal terdiri atas unsur subjek dan predikat. Contohnya yaitu adik menangis. Adik di sini sebagai subjek dan menangis sebagai predikat. Contoh kedua yaitu mereka sedang bermain. Mereka di sini sebagai subjek dan sedang bermain sebagai predikat. Ciri yang kedua yaitu tidak boleh hanya terdiri atas klausa bawahan. Klausa bawahan adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya klausa inti yang mengandung makna di dalamnya. Contohnya yaitu yang pertama ketika hujan deras, yang kedua sambil bernyanyi, dan yang terakhir karena tidak suka. Demikianlah presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah C. Subjek tidak boleh didahului kata depan. Contohnya 1. Kepada hadirin harap tenang. Contoh kedua, bagi para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Kedua kalimat tersebut tidak efektif karena subjek menggunakan kata depan. D. Hemat dalam pilihan kata. E. Menggunakan pilihan kata yang tepat. F. Logis atau dapat diterima akal. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. 1. Ketatabahasaan. Syarat ketatabahasaan merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Salah satu contoh ketidakefektifan kalimat karena tidak sesuai dengan aturan tata bahasa adalah pemakaian kan dan i yang salah. Contohnya, 1. Dosen kritik sastra menugaskan kami membuat makalah. Contoh kedua, ayah mewarisi sebidang tanah untuk saya. Kedua contoh kalimat tersebut kurang efektif. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Contoh 1, dosen kritik sastra menugasi kami membuat makalah. Contoh kedua, ayah mewariskan sebidang tanah untuk saya. Selanjutnya, 2. Kesatuan gagasan atau kesepadanan. Kesatuan gagasan atau kesepadanan dalam kalimat yang efektif berkaitan dengan keseimbangan antara gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Hal tersebut dapat diartikan dengan adanya subjek dan predikat dengan jelas. Contohnya, 1. Bagi para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Yang kedua, kepada yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kedua contoh kalimat tersebut tidak efektif, karena pada tiap-tiap kalimatnya tidak lengkap struktur subjek dan predikatnya. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, para siswa harap menyelesaikan semua tugas dengan tepat waktu. Dan contoh yang kedua, yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, ada kehematan. Hemat dalam pengertian kalimat efektif berarti hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Contohnya, yang pertama, dia datang hanya sendiri saja. Yang kedua, para guru-guru sedang mengadakan rapat. Kedua contoh kalimat tersebut tidak efektif karena pada tiap-tiap kalimatnya terkandung ketidakefektifan kata. Adapun perbaikannya adalah yang pertama, dia datang sendiri saja.
Yang kedua, para guru sedang mengadakan rapat. Selanjutnya, yang keempat, ada keparalelan atau kesejajaran. Keparalelan adalah kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan nomina, maka unsur lain juga menggunakan nomina. Contohnya, mencegah lebih baik daripada pengobatan. Kalimat tersebut tidak efektif, karena dalam kalimatnya terdapat bentuk kata yang tidak sejajar. Adapun perbaikannya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Yang kelima adalah kecermatan atau kecepatan. Yang dimaksud dengan cermat adalah bahwa kalimat itu tidak menimbulkan tafsiran ganda atau ambigu, sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti. Contohnya ada adik membawa 2 karung beras. Kalimat tersebut bermakna ganda, yaitu yang dibawa adik adalah karung beras berisi beras atau karung beras tanpa isinya. Adapun perbaikannya adalah adik membawa 2 lembar karung beras atau adik membawa beras sebanyak 2 karung. 6. Kepaduan atau koherensi. Kepaduan dalam kalimat adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contohnya, hidup jangan mengharapkan akan belas kasihan orang lain. Surat itu saya sudah terima kemarin. Kedua contoh kalimat tersebut tidak efektif, karena pada tiap-tiap kalimatnya tidak terdapat kepaduan atau koherensi. Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Hidup jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. Surat itu sudah saya terima kemarin. Yang ketujuh ada kelogisan. Logis yang dimaksud dalam konsep ini mengacu pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Pada kalimat tersebut akan muncul pertanyaan, siapa yang dipersilahkan? Apa waktu dan tempat yang dipersilahkan? Adapun perbaikannya adalah sebagai berikut. Bapak Andi, kami persilahkan. Kalimat tersebut harus ditambahkan subjek, penggunaannya efektif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat kalimat efektif. Tujuan penggunaan kalimat efektif ialah sebagai berikut. Menyampaikan gagasan, informasi, perasaan dari penulis kepada si pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Susunan dalam tata kepenulisan bisa dibuat dengan rapi, tidak bertele-tele atau menggunakan bahasa yang berlebihan. Mempermudah pembaca atau pendengar dalam memahami makna yang disampaikan oleh si penulis atau si pembicara. Selanjutnya, manfaat penggunaan kalimat efektif dalam berbagai jenis kalimat. Yang pertama, kalimat formal. Susunan kalimat formal biasanya menggunakan susunan kalimat efektif yang ditulis menggunakan bahasa Indonesia yang baku atau resmi. Teks seperti ini biasanya terdapat pada susunan surat resmi atau surat yang diberikan kepada atasan di sebuah perusahaan atau lembaga. Yang kedua, kalimat argumentasi. Argumentasi berasal dari buah pemikiran seseorang harus disusun secara efektif, karena tujuan utamanya adalah menyampaikan ide tersebut kepada banyak orang. Jika susunan kalimat argumentasi tidak dibuat efektif, maka opini mungkin tidak bisa diterima dengan baik karena tidak bisa memberikan pemahaman yang tepat. Yang ketiga, kalimat penyampaian gagasan atau ide. Kalimat jenis ini hampir mirip dengan kalimat argumentasi. Hanya saja, ide bukan sekedar sebuah opini, dan terkadang ide tersebut berupa wawasan, pengetahuan atau informasi yang ingin disampaikan penulis atau pembicara kepada pembaca atau pendengar. Yang keempat, kalimat pada teks pidato. Susunan teks pidato yang baik dan tepat ditulis menggunakan bahasa yang lebih informatif dan interaktif, serta disusun dengan menggunakan kalimat efektif agar para pendengar dapat menyimak dan memahami pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Yang kelima, kalimat pada teks ilmiah. Ada berbagai macam teks ilmiah dalam dunia kepenulisan, serta esai, jurnal, makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan lain-lain. Teks tersebut pastinya harus ditulis dan disusun dengan rapi dan disusun dengan menggunakan kalimat efektif. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.